Assalamualaikum ya umi ya abi. Assalamualaikum ya ustadz ya kawan. Yang menjawab semoga masuk surga di hayatnya. Tolong jawab salam saya dari Aiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala ali washabbi ajmain. Amma ba'du. Baiklah, berdirinya Ananda di sini ingin menyampaikan sebuah ceramah pendek yang berjudul berbuat baik pada orang tua. Berbicara tentang orang tua, kalian pasti sudah tahu bahwa setiap manusia pasti memiliki orang tua. Tidak satupun manusia yang lahir tanpa orang tua. Kita pun menyadari bahwa orang tua berkuah keringat. Siang dan malam mikirin anak, siang dan malam mikirin duit, siang dan malam mikirin makan, sampai-sampai membanting tulang karena memikirkan seorang anak. Sekuat tenaga orang tua berjuang agar anaknya bisa hidup seperti layaknya anak-anak yang lain. Oleh karena itu, izinkan Ananda untuk menyampaikan betapa pentingnya berbuat baik pada orang tua. Rekan-rekan IKTV yang saya banggakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Bijaksana telah mewajibkan setiap anak untuk berbuat baik pada orang tua. Bahkan perintah untuk berbuat baik pada orang tua di dalam Al-Quran digandengkan dengan perintah untuk bertauhid sebagaimana firman-Nya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsan. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkanmu agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik pada ibu dan bapakmu. Jika salah satu di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut, maka jangan sekali-kali kamu mengatakan perkataan kepada keduanya, dan berbuat baiklah kepada ibu dan bapakmu. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihanilah kedua orang tuaku sebagaimana mereka telah mendidikku sejak diriku kecil. Surah Al-Isra ayat 23. Rekan-rekan IKTV yang saya cintai, alangkah lebih baik jika kita memahami arti penting dan kedudukan berbuat baik pada orang tua. Berbuat baik pada orang tua merupakan salah satu amal soleh yang mulia dan telah diucapkan berkali-kali di dalam Al-Quran tentang keutamaan berbuat baik pada orang tua. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusriku bihi syai'aw wa bil walidain. Shadaqallahul azim. Yang artinya, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada ibu dan bapakmu. Surah An-Nisa ayat 36. Di dalam ayat ini, perintah untuk berbuat baik pada orang tua disandingkan dengan perintah yang paling utama, yaitu tauhid. Maka ini menunjukkan bahwa perintah ini merupakan salah satu amal yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala Azza wa Jalla. Begitu besarnya martabat mereka dipandang dari kacamata syariat. Nabi mengutamakan bakti mereka di atas jihad fi sabilillah. Ibnu Mas'ud pernah berkata, saya pernah bertanya kepada Rasulullah SAW. Apa katanya? Ya Rasul, amal apakah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Beliau menjawab, mendirikan sholat pada waktunya. Lalu saya bertanya lagi, apalagi ya Rasulullah SAW? Beliau menjawab, berbuat baik pada orang tua. Lalu saya bertanya lagi, apalagi ya Rasulullah SAW? Beliau menjawab, jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Al-Bukhari. Demikian agungnya kedudukan berbuat baik pada orang tua, bahkan di atas jihad fi sabilillah, padahal jihad memiliki keutamaan yang sangat besar. Rekan-rekan IKTV yang saya muliakan, janganlah sekali-kali kita berbuat durhaka kepada orang tua. Ingatlah
Begitu dahsyatnya ancaman bagi siapapun yang durhaka kepada orang tua. Wahai saudaraku, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghubungkan kedurhakaan kepada kedua orang tua dengan berbuat syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis Abi Bakrah, beliau bersabda, "Maukah kalian aku beritahu dosa apakah yang paling besar di dunia ini?" Para sahabat menjawab, "Tentu." Lalu Nabi bersabda, "Dosa yang paling besar di dunia ini adalah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan durhaka kepada orang tua." Hadis riwayat Al-Bukhari. Membuat menangisnya orang tua merupakan salah satu dosa yang paling besar di dunia ini. Tangisan mereka berarti terkoyaknya hati mereka atas tingkah laku seorang anak. Ibnu Umar menegaskan bahwa tangisan kedua orang tua merupakan salah satu kedurhakaan yang sangat besar. Hadis riwayat Al-Bukhari. Allah Subhanahu Wa Taala juga menegaskan di dalam surah Al-Isra bahwa perkataan atau a kepada orang tua dilarang, apalagi lebih dari itu. Sekarang kita telah mengetahui bersama apa arti penting dan kedudukan berbuat baik pada orang tua. Sekarang marilah kita mengingat kembali betapa seringnya kita membuat mereka marah, betapa seringnya kita membuat mereka menangis, dan betapa seringnya kita tidak melaksanakan perintah mereka. Memang tidak ada ketaatan untuk sesama makhluk hidup untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi sikap kita dalam menolak itu pun harus cara yang benar, tidak serampangan dan tidak semena-mena. Sekarang marilah kita meminta maaf kepada orang tua. Mumpung bulan ini bulan puasa Ramadan dan sebentar lagi hari raya Idul Fitri. Dan ingatlah, ridho Allah tergantung kepada ridho orang tua. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata dan mohon maaf jika ada salah perkataan. Sebelum Ananda mengucapkan salam, Ananda ingin berpantun. Pak Camat memasang genteng sambil memakan buah kedondong. Ada kata-kata dari Ustadz Ganteng. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.